Salam saudara-saudara, hari ini kita akan mengadakan ibadah peringatan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sebentar ada puji-pujian, 2 lagu yang akan dipimpin oleh saudara kita Yosef. Dan selanjutnya akan dimulai, saya berikan kesempatan kepada Yosef. Terima kasih, Tuhan berkati. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, bahwa kebaikan yang selalu Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur dan kami Tuhan memanjatkan syukur yang tak pernah habis-habisnya untuk Raja, untuk Tuhan, untuk Allah yang perkasa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Biarlah Tuhan, apapun kondisi yang sedang kami alami, apapun Tuhan suasana hati yang sedang kami rasakan, itu tidak membuat Tuhan Yesus kami jauh dari hadirat Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa menjaga, Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan ada orang-orang yang berseru-seru, yang mendatangkan hadirat-Mu Tuhan dengan kesungguhan hati. Kami sungguhlah Tuhan percaya bahwa Tuhan ini adalah momen spesial di mana Engkau naik Tuhan untuk menyatakan kuasa-Mu yang tak terbatas bagi setiap umat-Mu Tuhan Yesus. Dan lewat keterbatasan kami percaya Tuhan ada kuasa yang dari Tuhan yang membuat kami menang, yang membuat kami Tuhan kuat, yang membuat kami Tuhan Yesus tidak takut akan apa yang di depan dan di kanan kiri kami. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan-Mu dengan nyanyian, dengan korban, dengan syukur kami, dengan kesungguhan hati kami. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus. Amin. Serukan nama Yesus. Kuasa namanya, bangkit serukan nama Yesus, maju takkan kuasanya, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bukan bangkit nyatakan kemuliaannya, bukan bangkit nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lihat ngaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Bangkit serukan nama Yesus, bangkit serukan nama Yesus, maju takkan kuasanya, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bukan bangkit nyatakan kemuliaannya, bukan bangkit nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lihat aku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah
raja bagi kita, umat pemenang Allah. Amin. Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari semuanya, sidang jemaat GKSI Harapan Jaya. Pada hari ini kita sedang merayakan peringatan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita sedang mengadakan ibadah keluarga di rumah kita masing-masing. Puji Tuhan, kalau tadi kita sudah mendengarkan puji-pujian yang dipimpin oleh saudara kita Yosef yang sekarang sedang berada di Kalimantan Barat, dan sekarang kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebelumnya juga terima kasih ya buat Yosef yang tadi malam jauh-jauh begitu sudah berusaha untuk mengirimkan videonya supaya kita pada pagi hari ini bisa memuji Tuhan bersama-sama dengan Yosef. Tuhan memberkati pelayanannya. Puji Tuhan, saudara-saudara sekalian, kita akan buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Kemudian di dalam Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53 demikian bunyinya. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Nah, puji Tuhan, saudara-saudara, di dalam ibadah peringatan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, kita tadi sudah membaca di dalam Kisah Rasul 1 ayat 9 dan Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53, yang di situ dituliskan tentang Yesus naik ke surga. Saudara-saudara, semuanya pasti sudah tahu ya ceritanya. Setelah dia mati, dibangkitkan, lalu dia masih hidup 40 hari lamanya. Dan sesudah 40 hari Tuhan Yesus naik ke sorga. Dan kita sama-sama tahu di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, bagaimana dia naik ke sorga disaksikan oleh murid-muridnya dan murid-murid yang lain. Saudara-saudara sekalian, pada pagi hari ini kita akan merenungkan bersama-sama. Jadi tema khotbah kita adalah kenaikan Tuhan Yesus. Dan saudara, apakah yang dia lakukan setelah dia naik ke sorga? Nah, itu pertanyaannya. Ada beberapa hal yang dia lakukan, tetapi ada salah satu hal yang dia lakukan adalah sesuatu yang berhubungan langsung dengan kepentingan kita manusia, saudara. Yaitu apa? Dia pergi ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Jadi rumahnya adalah di sorga, dan kalau dia sudah di sorga, dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi dia juga mau supaya kita juga satu saat kelak akan bersama-sama dia juga di sorga, saudara. Karena minggu kemarin kita sudah mendengarkan renungan firman Tuhan bahwa Yesus berkata supaya di mana aku berada, di situ juga kamu berada. Seperti itu. Jadi Tuhan mau supaya kita dengan dia tetap bersama-sama, tetap terjalin hubungan. Jangan sampai Tuhan Yesus adanya di sana, kita adanya di sini. Tapi Tuhan mau dia ada di sorga, kita juga harus ada di sorga, saudara. Amin, saudara. Nah, mari kita baca ayat yang sudah kita sama-sama tahu di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Ayat yang ke-1 mulai, saudara. Ini adalah perkataan penghiburan dari Tuhan Yesus karena dia tahu apa yang akan terjadi dengan dia, yaitu mulai dari penangkapannya, penyalipannya, kematiannya, kebangkitannya sampai dia naik ke sorga. Maka itu dia memberikan penghiburan, kata-kata penghiburan kepada murid-muridnya. Yohanes pasal 14 ayat yang pertama kita baca dulu. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku.
Nah, ini suatu penghiburan supaya murid-muridnya dan kita semua jangan gelisah. Terlebih lagi seperti keadaan sekarang ya saudara, kita tengah menghadapi saat-saat yang sulit untuk negeri kita. Kita sedang dilanda COVID, tetapi kita ingat firman Tuhan, jangan gelisah, jangan takut saudara. Tuhan pasti akan melindungi kita, asal kita tetap di dalam disiplin rohani yang benar. Maka kita akan terlindungi dari COVID ini tuh saudara. Penyertaan Tuhan dan usaha kita untuk tetap menjaga kesehatan kita. Jangan gelisah hatimu, kata Tuhan. Kita hanya percaya kepada Allah, kita percaya kepada Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Ayat yang kedua dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah ini saudara, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat. Tuhan Yesus pergi ke sorga, di sana banyak tempat tinggal katanya, di rumah Bapa banyak tempat tinggal, dan Tuhan Yesus di sana sedang mempersiapkan tempat tinggal saya dan saudara-saudara, karena dia katakan aku pergi untuk menyediakan tempat. Dia bukan pergi begitu saja, bukan pergi untuk kesenangan dia saja, karena di dunia dia ditolak, di dunia dia dianiaya, lalu dia pergi cari enaknya saja. Bukan seperti itu saudara-saudara, tapi dia katakan aku pergi untuk menyediakan tempat. Dia di sorga senang, dan dia ingin kita juga ada bersama-sama dia di dalam sorga itu. Kenapa saudara Tuhan berkata bahwa aku pergi untuk menyediakan tempat? Karena dia tahu, dia mau supaya kita dengan dia selalu bersama-sama, ya. Dia sangat mengasihi saya dan saudara. Jadi dia mau supaya kita semuanya tetap bersama-sama dengan dia. Di mana dia berada, di situ kita berada. Dan sebaliknya kita pun, dimanapun kita pergi, ketahuilah bahwa Tuhan juga ada bersama-sama dengan kita, saudara. Lalu ayat yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata di dalam ayat yang ketiga, apabila aku telah pergi ke sorga dan sudah menyediakan tempat bagian kita, maka ada janji selanjutnya adalah dia akan datang kembali, ya. Yang pertama adalah dia naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan yang kedua adalah dia akan datang kembali. Nah, saudara-saudara, kalau bicara tentang Tuhan datang kembali, pada saat Tuhan datang pada kali yang kedua, dia datang bukan sendiri, tapi dia datang bersama-sama dengan pasukannya, saudara. Pasukan kerajaan sorga bersama-sama dengan dia. Kalau sekarang yang kita peringati, dia naik ke sorga seorang diri, tapi ketika dia nanti datang yang kedua kali, dia datang bukan sendiri, tetapi bersama-sama dengan pasukan kerajaan sorga, saudara. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang kembali, karena masa dan waktunya tidak ada seorang pun yang tahu. Jadi kalau ada orang yang menerka-nerka tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, hari ini, hari itu, tidak boleh percaya, saudara. Karena itu tidak alkitabiah. Firman Tuhan tidak berkata seperti itu. Firman Tuhan berkata bahwa tidak ada seorang pun yang tahu, bahkan anak sendiri pun tidak tahu. Namun yang kita ketahui adalah yang satu, cepat atau lambat, Tuhan pasti datang kembali. Dan kalau bicara tentang kedatangan Tuhan, yang tadi kita bicarakan adalah kedatangan Tuhan yang bersifat umum. Tuhan datang untuk semuanya. Tetapi ada juga kedatangan Tuhan yang bersifat khusus, ya, yaitu Tuhan datang bukannya kepada semua makhluk ciptaannya secara umum dilihat oleh semua mata, tetapi ada kedatangan Tuhan yang bersifat khusus, saudara. Mari kita buka di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23.
Roma 6 ayat yang ke-23 ya, saya tidak buka, di mana di situ dikatakan bahwa upah dosa adalah maut, Saudara. Roma 6 ayat yang ke-23. Ini Roma 6 ayat yang ke-23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita manusia berdosa, dan upah dosa itu adalah maut. Walaupun sekarang kita sudah ditebus oleh darah Kristus, tetapi hukum tentang upah dosa itu maut, itu tetap berlangsung tetap berlangsung. Itu yang sudah ditentukan oleh Tuhan, sehingga kita mengalami yang namanya maut, saudara-saudara. Dan itu yang kita sebut dengan kembali ke rumah Bapa, atau meninggal dunia, atau dipanggil Tuhan, atau mati, saudara. Jadi kita manusia ini hidup di dalam dunia ini tidak lama. Firman Tuhan berkata 70, bahkan kalau lebih ya puji Tuhan, begitu saudara. Jadi ada saatnya manusia itu akan mati. Nah, ketika manusia itu mati, nah disitulah yang namanya Tuhan Yesus datang secara khusus kepada dia. Tuhan Yesus memanggil dia secara pribadi. Tuhan Yesus menyambut dia secara pribadi, saudara-saudara. Itulah sebabnya kita sedang mempersiapkan diri juga, karena Tuhan akan datang. Kalau kita tidak sampai kepada kedatangan Tuhan yang bersifat umum, entah kapan itu, tapi setidaknya Tuhan akan datang kita secara pribadi waktu kita dipanggil Tuhan. Itulah sebabnya minggu kemarin kita sudah bicara tentang bahwa kita harus tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita, sehingga kita berbuah-buah, saudara-saudara. Kita harus berbuah-buah, karena ketika kita percaya kepada Tuhan, kita tidak diselamatkan. Kita bukan saja diselamatkan dan punya iman, tapi kita juga harus berbuah-buah. Nah, buah-buah inilah yang menjadi indah di pemandangan Tuhan, saudara-saudara sekalian. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan, aku akan datang kembali. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Itu yang bersifat pribadi maupun umum. Nah, kita lihat ketika Tuhan Yesus datang kembali, Wahyu pasal yang ke-22 ayatnya yang ke-7. Wahyu 22 ayat yang ke-12 dulu saya bacakan. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ketika Tuhan datang kembali, maka Dia akan datang bersama pasukan kerajaan sorga, dan Dia akan datang untuk membawa upah kepada kita jemaat Tuhan, kepada orang-orang percaya, kepada setiap orang menurut perbuatannya. Nah, ini perbuatan inilah yang disebut buah-buah, saudara. Dan buah-buah itu diperhitungkan oleh Tuhan. Bukan saja iman yang menyelamatkan, tetapi iman itu kemudian bertumbuh sehingga berbuah-buah. Nah, berbuah-buah inilah yang akan mendapatkan upah. Dan upahnya itu sesuai dengan perbuatannya, saudara. Jadi ada bonus-bonus lainnya yang Tuhan mau berikan kepada kita orang-orang percaya. Makanya seperti saya bilang tadi, minggu kemarin kita sudah bicara tentang kita harus berbuah-buah. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, baiklah pada peringatan kenaikan Tuhan Yesus ini, kita mengerti bahwa Dia datang, Dia naik, Dia naik ke surga, itu adalah untuk kebaikan kita, untuk kesenangan kita, supaya kalau kita nanti datang kepada Bapa, datang ke surga nanti, sudah ada tempat yang Tuhan sediakan bagi kita. Itulah sebabnya Tuhan selalu berkata kepada kita supaya kita berjaga-jaga, karena kamu tidak tahu kapan dan waktunya. Kita tidak tahu kapan dan waktunya Dia akan datang kembali untuk yang kedua kali. Kita hanya perlu berjaga-jaga. Berjaga-jaga dari apa? Dari dunia ini, dari segala hal yang bisa memisahkan kita daripada kasih Kristus, saudara-saudara. Jadi saya yakin dan percaya Tuhan menolong dan mengasihi kita semuanya. Itulah sebabnya ketika Dia naik ke surga, Dia berkata kepada murid-muridnya, kamu jangan kemana-mana dulu, kamu harus tetap tinggal di Yerusalem. Karena saudara, 10 hari kemudian
turunlah Roh Kudus. Dan Roh Kudus inilah yang memberikan kekuatan. Roh Kudus inilah sebagai pengganti Tuhan Yesus di bumi. Dia tidak bersama-sama dengan murid-muridnya lagi secara fisik, tetapi rohnya yaitu Roh Kudus menyertai murid-muridnya. Roh penghibur, roh kekuatan, roh yang menguatkan kita itu menyertai murid-muridnya. Dari loteng Yerusalem di dalam Kisah pasal 2 sampai sekarang di zaman kita, itu Roh Kudus terus bekerja, saudara-saudara sekalian, ya. Puji Tuhan, luar biasa kasih Tuhan kepada kita semuanya. Biarlah kita keluarga masing-masing bersyukur pada hari ini dengan kenaikan Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa dia naik ke surga, tapi dia tetap, hatinya tetap kepada kita. Dia menyediakan tempat bagi kita. Dia mengingat kita, saudara-saudara. Dia ingin selalu bersama-sama dengan kita. Bukan saja di sorga, tetapi sekarang pun di bumi, dia tetap bersama-sama dengan kita, saudara. Mari kita tetap setia kepada Tuhan di dalam kondisi apapun juga, termasuk di dalam COVID-19 seperti ini. Bersyukur bersama-sama dengan Tuhan. Dunia ini hanya sementara, tetapi sorga itu sifatnya kekal dan abadi. Dan tanah air kita di dalam Filipi pasal 1 ayat ke-29 bukan di dalam dunia ini, tetapi di sorga. Itu sebabnya kita tetap di dalam dunia, kita hadapi segala kehidupan di dunia ini dengan segala suka dan dukanya. Tetapi hati pikiran kita selalu teringat kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena dari sorgalah asal roh kita, dan di sorgalah tujuan roh kita pada akhirnya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semuanya, ya. Tuhan baik bagi kita semuanya, saudara-saudara. Tetaplah berbahagia dengan keluarga saudara masing-masing. Nikmatilah kasih Tuhan, tidak ada yang kurang, semuanya baik adanya. Kita nikmati kasih Tuhan, dan kita tetap bersama-sama dengan Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datang kembali. Puji Tuhan, selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita akan akhiri, saya ingin mengajak kita semuanya berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Haleluya, Bapak. Saudara yang ada di rumah, walaupun kita tidak bertemu langsung secara fisik, tapi mari kita satukan hati kita, kita satukan iman kita satukan roh kita di dalam Tuhan. Kita mau berdoa bersama-sama, karena doa itu tidak mengenal jarak dan waktu. Mari kita akan berdoa. Ya, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh merayakan hari kenaikan Tuhan ke surga. Walaupun kami tidak merayakan bersama saudara-saudara seiman kami di gereja, kami hanya merayakan di rumah tangga kami masing-masing. Tapi kami percaya kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan tidak berubah, tetap sama, baik itu di gereja maupun di rumah tangga masing-masing. Biarlah ya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang boleh memulihkan tiap-tiap rumah tangga. Kami semua boleh tetap tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Kami semua boleh tetap takut akan Tuhan, karena kami tahu bahwa di dunia ini kami sementara. Satu saat kelak kami akan bersama-sama dengan Tuhan, dan Tuhan yang akan terus melayakan kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya Tuhan memberkati semua jemaat-jemaat-Mu Tuhan dalam menghadapi masa-masa sulit seperti sekarang. Tapi kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang sudah berkata supaya kami jangan gelisah, dan kami hanya percaya kepadamu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, yang lemah dikuatkan ya Bapa, yang dalam masalah Engkau yang akan memberikan jalan yang terbaik untuk anak-anak yang sedang menghadapi sekolah, akan melanjutkan kuliah. Kami percaya Tuhan yang akan memberikan tempat atau sekolah yang terbaik bagi mereka yang sedang bekerja atau mencari pekerjaan. Tuhan kiranya yang tolong supaya semuanya Tuhan berkati ya Bapa. Yang dalam keadaan sakit kami percaya Tuhan yang jamah pada saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa kesembuhan boleh terjadi. Saudara-saudara kami yang sedang akan menghadapi melahirkan ya Tuhan anakmu Yohana, biarlah Tuhan berkati dia, Tuhan tolong dia boleh melahirkan dengan lancar, dengan selamat pada mungkin sekitar minggu depan. Demikian juga anakmu nanti yang sudah melahirkan. Terima kasih, kami percaya segala sesuatu menjadi baik bagi kami semuanya. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Kami mengucap syukur
atas ibadah ini ya Tuhan. Dan saudara-saudara sekalian, kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus menyertai saudara-saudara semuanya sekarang sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat Tuhan dan kami akhiri ibadah ini. Haleluya, amin. Nah, puji Tuhan saudara-saudara sekalian, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.